Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik dan sehat semua ya? Apakah anak-anak semuanya berpuasa? Alhamdulillah jika kalian berpuasa. Ibu harap kalian puasanya full sampai hari terakhir ya. Amin. Walaupun pembelajaran hari ini dilakukan dalam keadaan berpuasa, kalian harus tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Jadi, Ibu mohon kalian jangan malas-malasan ya. Sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya mari kita membaca basmalah bersama-sama terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kira-kira kalian pernah meminjam sesuatu apa tidak? Ya, kalian pasti pernah. Atau malah dilakukan setiap hari. Oke, pembelajaran hari ini berhubungan dengan pinjam-meminjam, yakni tentang pengertian pinjam-meminjam, hukum pinjam-meminjam, syarat dan rukun pinjam-meminjam, dan yang keempat, kewajiban peminjam. Selanjutnya, penjelasan pinjam-meminjam lebih jelasnya akan disampaikan oleh Ibu Triwidianingrum. Oke, silahkan kalian siapkan buku fikih kalian. Kalau sudah, dibuka materi tentang pinjam-meminjam. Setelah itu, kalian baca materinya sebentar supaya kalian tahu di materi pinjam-meminjam ini ada apa aja. Oke? Kalau sudah, setelah ini Ibu akan menjelaskan beberapa materi yang ada atau kaitannya dengan pinjam-meminjam. Yang pertama ada pengertian pinjam-meminjam. Yang kedua ada hukum pinjam-meminjam. Yang ketiga ada rukun dan syarat pinjam-meminjam. Yang keempat ada kewajiban peminjam barang. Dan yang kelima, ada ikhlas meminjamkan barang. Nah, materi yang pertama yaitu tentang pengertian pinjam-meminjam. Pinjam-meminjam itu dalam istilah fikih disebut dengan ariyah. Nah, ariyah itu berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah pinjaman. Jadi, ariyah itu adalah suatu pemberian manfaat dari benda yang halal dari seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan dengan tidak merusak maupun mengurangi barang tersebut. Dan nantinya barang tersebut dikembalikan secara utuh dan tepat waktu. Jadi, semua barang yang dapat diambil manfaatnya itu dapat dipinjamkan maupun dapat dipinjam. Nah, peminjam barang juga harus menjaga barang pinjaman tersebut. Supaya apa sih? Supaya barang tersebut itu tidak rusak, supaya barang tersebut itu tidak hilang. Nah, pinjam-meminjam itu juga dapat dikatakan sebagai bentuk tolong-menolong. Karena apa? Karena pinjam-meminjam itu suatu pertolongan kita kepada orang lain yang membutuhkan barang tersebut. Materi yang kedua yaitu tentang hukum pinjam-meminjam. Hukum asal pinjam-meminjam itu adalah sunnah karena membantu orang lain. Akan tetapi, hukum pinjam-meminjam itu dapat menjadi wajib dan haram apabila yang pertama, meminjamkan barang dapat dikatakan wajib apabila meminjamkan suatu barang itu kepada seseorang yang sangat-sangat membutuhkan. Misalnya itu ketika ada seseorang yang minta bantuan kepada kita meminjam mobil untuk mengantarkan orang sakit. Nah, itu kita wajib meminjamkan karena itu menyangkut nyawa orang lain. Nah, jika kita tidak meminjamkan mobil tersebut, nanti dapat membahayakan nyawa orang lain maupun kondisi orang lain. Yang kedua, meminjamkan barang dapat dikatakan haram itu apabila
kita meminjamkan suatu barang untuk keperluan maksiat atau untuk merugikan orang lain. Contohnya itu semisal kita meminjamkan mobil itu malah disalahgunakan, atau kita meminjamkan mobil untuk keperluan mencuri ataupun merampok, itu hukumnya adalah haram. Oke, materi yang ketiga yaitu tentang rukun dan syarat pinjam meminjam. Yang pertama adalah orang yang meminjamkan atau disebut dengan musta'ir. Syaratnya itu apa aja sih? Syaratnya adalah yang pertama, dia harus sudah baligh. Yang kedua, berakal. Yang ketiga, bukan pemboros. Dan yang keempat adalah tanpa paksaan atau tidak dipaksa. Rukun dan syarat yang kedua yaitu orang yang meminjam atau disebut dengan mu'air. Syaratnya itu apa aja sih? Syaratnya adalah yang pertama, dia harus sudah baligh, yang kedua berakal, dan yang ketiga bukan pemboros. Nah, rukun dan syarat pinjam meminjam yang ketiga yaitu barang yang dipinjamkan atau yang disebut dengan musta'ar. Syaratnya itu apa aja? Syaratnya yaitu barang tersebut memiliki manfaat dan dapat dimanfaatkan untuk suatu keperluan. Dan yang kedua, barang pinjaman ketika dikembalikan itu tidak rusak. Nah, rukun dan syarat pinjam meminjam yang keempat adalah ijab qabul. Nah, yang pertama, lafal ijab dan qabul itu dapat digunakan dalam suatu keperluan. Contohnya itu seperti ini, lafal ijab yang diucapkan oleh seorang yang meminjamkan barang. Contohnya, saya meminjamkan barang ini kepadamu. Atau lafal ijab yang diucapkan oleh seseorang yang meminjam barang. Dia berkata, saya ingin meminjam barang ini kepadamu. Seperti itu. Selanjutnya, yaitu lafal dilanjutkan dengan qabul. Nah, qabul ini bisa dijawab dengan iya, ya saya meminjamkan barang ini kepadamu, atau iya, boleh silahkan pinjam barang ini, atau tidak, barang ini tidak bisa saya pinjamkan ini kepadamu. Seperti itu. Nah, materi yang keempat yaitu tentang kewajiban peminjam barang. Nah, sebagai peminjam barang juga mempunyai beberapa kewajiban. Yang pertama, seorang peminjam barang itu mempunyai kewajiban menjaga pinjaman dengan baik. Jika kita meminjam barang, maka kita harus menjaganya dengan baik. Yang kedua, memanfaatkan barang sesuai dengan perjanjian dan tidak merusaknya. Jika kita meminjam barang saya pinjam barang ini untuk hal ini, ya kita lakukan untuk hal itu, seperti itu, dan jangan dirusak. Yang ketiga, tidak meminjamkan barang pinjaman itu kepada orang lain kecuali sudah izin. Saya izin ya meminjamkan barang ini kepada teman saya, seperti itu, harus sudah izin ya. Nah, yang keempat, apabila barang pinjaman itu rusak, peminjam itu wajib mengganti atau memperbaiki barang tersebut. Nah, materi yang terakhir yaitu materi yang kelima mengenai ikhlas meminjamkan barang. Nah, manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang membutuhkan bantuan orang lain. Nah, sebagai makhluk sosial, kita harus saling tolong-menolong, saling membantu satu sama lain. Dengan cara apa? Bisa dengan cara pinjam-meminjam. Karena apa? Karena pinjam-meminjam itu merupakan bentuk tolong-menolong dalam Islam. Sekian, terima kasih. Bagaimana anak-anak? Sudah paham materi yang telah disampaikan oleh Ibu Triwit? Jika belum, kalian bisa bertanya kepada Ibu Guru melalui pesan WhatsApp. Nanti Ibu Guru akan menjawab pertanyaan dari kalian.
Ibu akan menampilkan sebuah video tentang pinjam meminjam. Silakan ditonton. Nah, Fatih, mana Game Boy-nya? Asik! Game Boy, Game Boy, Game Boy, Game Boy, Game Boy, Game Boy. Pinjam dong, pinjam. Ntar dulu. Loh, apa-apaan ini? Hati-hati. Hei Ipot, aku dong. Tadi kan kamu sudah main di rumah Imran. Enak saja. Orang aku yang pegang duluan. Pinjem gak? Nanti dulu. Duh, hati-hati dong. Pinjem sebentar. Awas! Ya. Nalo, nalo. Nalo, nalo. Nalo, nalo. Kamu sih, Don. Gak sabaran amat. Enak saja. Jelas-jelas kamu yang pegang dari tadi. Iya, tapi kamu kan yang merebut. Enak aja. Aku kan gak sengaja. Sudah. Mau ribut seperti apa juga, Game Boy yang rusak tidak akan bisa kembali. Lalu, bagaimana ini, Fatih? Ya sudah, sebaiknya kita ganti. Biar bagaimanapun ini barang pinjaman. Ganti bagaimana, Fatih? Kita kumpulkan uang kita bersama untuk mengganti Game Boy Imran dengan yang baru. Iya deh, aku pecahin celengan. Hei Laras, kamu juga ikutan nyumbang dong. Loh, kok aku? Memangnya aku salah apa? Ya Laras, ayo dong. Takutnya uang untuk mengganti tidak cukup nih. Iya deh, iya. Aku ikut nyumbang. Terima kasih ya Laras. Nah, lain kali kalau meminjam barang, harus diperhatikan adab-adabnya. Hah? Memangnya ada aturan pinjam meminjam, Fatih? Ya iyalah, ada aturannya. Mana ada orang yang meminjam barang digeletakkan begitu saja. Nyindir. Nah, kalian mau tahu tidak ada pinjam meminjam? Kita perhatikan di Holo Magic ya. Holo Magic. 1, 2, 3. Dalam Islam, ada ketentuan tertentu dalam hal pinjam meminjam. Etika bagi peminjam diantaranya: pertama, meminjam hanya pada kondisi sulit. Kedua, berniat mengembalikan pinjamannya. Ketiga, tepat janji, tidak mengulur waktu dalam mengembalikannya. Terakhir, mengembalikan pinjaman dengan cara yang baik. Terima kasih. Sedangkan adab bagi yang meminjam diantaranya harus dengan niat yang baik dan menagih dengan cara yang baik. Bagaimana? Sudah mengerti kan? Itulah adab pinjam meminjam. Iya. Kami mengerti. Nah, karena sekarang sudah paham, coba kalian simpan dengan baik barang-barang yang tadi baru kalian pinjam. Jangan digeletakkan begitu saja. Iya. Laras nih, cerewet banget sih. Biarin. Oh iya, sepeda Imran. Wah, nggak ada. Ayo, hilang lagi. Waduh, gawat nih. Ayo, cari-cari. Ada apa ini? Sedang sibuk mencari apa? Ini Bu, sepeda Imran yang baru saja kami pinjam dari Imran hilang. Padahal tadi kami menaruhnya di sini. Oh, sepeda. Tadi ibu taruh di pinggir rumah. Habis ibu lihat sepeda tergeletak begitu saja di depan. Wah, bener Bu. Terima kasih Bu. Makanya, kita harus hati-hati dalam menjaga barang pinjaman. Nah, gitu dong. Kalian sudah menonton videonya sampai akhir kan? Gimana? Ibu harap sudah ya. Nah, kalian bisa mempraktikkan cara pinjam meminjam yang baik dan benar sesuai dengan rukun dan syarat pinjam meminjam. Kemudian divideokan dengan meminta bantuan saudara kalian atau orang tua kalian. Setelah itu videonya dikirimkan kepada ibu guru ya.
Apabila pembelajaran sudah aktif kembali, kalian bisa menceritakan pengalaman cara pinjam meminjam dengan baik dan benar kepada ibu guru ya. Oke, materi sudah disampaikan. Tugas pembelajaran hari ini adalah menulis kembali rukun dan syarat pinjam meminjam di buku kalian masing-masing dan dikumpulkan pada saat pembelajaran aktif kembali. Ingat, jangan sampai lupa ya. Materi dapat disimpulkan sebagai berikut. Pengertian pinjam meminjam adalah pemberian manfaat suatu benda yang halal dari seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Hukum pinjam meminjam adalah wajib dan haram. Rukun dan syarat pinjam meminjam. Orang yang meminjamkan barang yang dipinjamkan, ijab dan qabul. Kewajiban peminjam barang, menjaga barang apabila rusak diganti atau diperbaiki. Dan yang terakhir, ikhlas dalam meminjamkannya. Mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.